emang dhek iku kadang-kadang kreasine kuwi isih mulang tok. Mulang tok iku wis jaminan tanah nang swarga iku hektar-hektaran. Weh mau mulang tok tapi kon golek dhuwit subhanallah. Nang donyane jaminane minus. Wis bahasa apa dibojo uwo. Ngono kan yo. Kadang-kadang si ceweknya akhirnya berubah. Wis masa main dari tulang berbagi. Buat istri-istri kan suka sama haknya toh. Aku boleh nggak ada dua orang yang mau bersuara menjelaskan menurut jenengan nafkah itu seperti apa sih? Kan saiki banyak konten-konten yang ngomong, kamu mau nggak nemenin cowok dari nol? Aku kan cewek, realistis aja, ngapain namanya miskin kayak ngono lho. Mas, hati-hati yo, sampean diserang wong akeh lho yo. Itu. Ada yang mau berani ngomong? Enggak on cam, suara saja. Iya suara tok gak apa-apa mbak. Menurut jenengan, karena ini urusan nafkah ini yang utama. Jadi ben mindsetnya ketoto ngono lho. Jadi aja sampean kok mbok mentro-mentro nang ngene bojo sampean tapi ternyata sing ditututi keliru. Lah yo isin. Masih iki nafkahku kurang teko ya opo iki? Dek wis tak kei iki duduk nafkah. Ayo buka kitab. Oh sama bener sampean. Terus opo iki aku pengen duit ngono. Definisi naskah menurut teman-teman yang ada di sini monggo, kira-kira apa sih nafkah itu? Untuk sobat ngopi yang sudah standby di layar, ini ada dari Kang Mas. Tanya-tanya boleh Gus. Mek ngono tok gak takon nih. Gak mungkin kita buka live Allah. Monggo kalau mau tanya yang standby di live TikToknya atau yang hadir di sini, silakan nanya-nanya. Mungkin mau curhat aja juga nggak apa-apa, nggak nyambung sama materi nggak apa-apa. Curhat misalnya ada yang mau curhat tentang kehidupan pribadinya, mau nikah kok rasanya banyak cobaan. Boleh, singkatin nikah mang lo, monggo. Ada yang mau ngasih isi kepalanya, isi kepala. Kalau nanya yang hadir di sini santai saja, ngomong di mic gak ketok, nggak kelihatan. Ini live kita, frame-nya sekian, jadi nggak akan kelihatan di frame. Wis salah, isine mbok aku tok kok serius. Iki nyempel-nyempel nang pinggir sak. Miring aku iki. Ya Allah. Ombo banget ternyata. Niki wanya apakan banner iki? Oh sanes. Oh aku dewe tak kira backdrop iki mang rek. Allah ombo e. Monggo, yang mau nanya, itu mic-nya Mbak. Untuk yang standby di TikTok silakan kalau mau nanya, tadi mau tanya-tanya langsung ngale. Iya. Kalau mau ngunjungi, mau update atau mau langsung saja, ini. Ya. Monggo. Tadi menanggapi tentang pertanyaan nafkah itu seperti apa? Oke. Kalau yang saya ketahui tentang pertanyaan nafkah itu seperti apa? Kalau yang saya ketahui Serius. Saya tak pindah ya. Sik Mbak ya sampean hold. Enggak tak jawab. Walaupun sudah tak jelasin di YouTube waktu itu panjang kali lebar. Tes. Sampean ngomong. Loh, gor mlebu. ya itu tadi kan nafkah kan ada dua, nafkah lahir sama nafkah batin. Kalau apa namanya yang nafkah lahir kan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, kemudian nafkah batin itu memberikan ya seperti rasa kasih sayang terhadap istrinya. Oke. Nah sebenarnya ini muncul pertanyaan yang sebenarnya gak pribadi, cuma ya enggak apa-apa ya. Iya. Apa namanya kalau misalkan seandainya memang suaminya ini sakit selama bertahun-tahun, terus akhirnya tidak sanggup untuk bekerja. Terus setelah itu kan berarti kan tidak mampu memberikan nafkah apa namanya lahir. Iya. Nah, apakah kira-kira itu berdosa atau bagaimana? Nah, itu. Kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bekerja. Nggih. Ya, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Mbak sinten? Umu. Mbak Umu. Mbak apa Ibu? Mbak. Oh, iku masih Mbak Ibu. Ya. Gabungan Mbak Ibu. Iya, Mbak Ibu. Nafkah
dalam definisinya Mbak Umu disebutkan ada dua Ada ya. dua, ada Nafkah lahir, ada lahir, batin. nafkah batin. Kita hold dulu di situ. Ya, Bener nggak sih ada nafkah lahir, ada nafkah batin? gak ada. Nafkah itu Cuman hanya ada ya nafkah itu ya nafkah aja. Nggak ada lahir batin, nafkah aja. Apa yang dimaksud dengan nafkah? Yaitu kesanggupan seorang pria untuk memberikan wanitanya penghidupan. Termasuk di mana saja itu. Pertama makan, baju selama 1 musim sekali. Jadi misalnya rabi nanggone New Zealand. New Zealand kan 4 season toh. Jadi harus dibelikan 4 kali dalam setahun. Jadi lek nanggone Indonesia ternyata ben riyo njaluk klambi anyar terus klambi sak lemari. Ya gak apa-apa, anjir ini kan setahun harus 2 kali karena kita ada musim panas sama musim hujan. Itu memberikan tempat tinggal. Enggak harus rumah yo. Tempat tinggal, dikontrak oleh, dikosno oleh. Sama alat bebersih diri. Sabun. Skincare masuk nggak sih? Enggak masuk. Yang dasar ya berarti ya? Yang dasar aja. Sabun, sampo, odol, Sikat sikat gigi ini gigi. ojo lali. Ono odole gak ono sikat gigi ini ya, bahaya. Yang disebut nafkah dalam Islam itu dalam fikih ya, dalam fikih itu seperti disebutkan sama Gus Zaza. Bagaimana dengan nafkah batin? Apakah termasuk nafkah? Dalam fikih itu Enggak ada. tidak termasuk dalam nafkah. Jadi kalau ini lebih lengkapnya ada di YouTube kita di obrolan warung kopi. Silakan nanti kunjungi di sana. Ada banyak materi yang membahas tentang self development dan kerumah tanggaan. Iya, dan kalau misalnya ngomong nafkah batin, itu malah akan ngerusak konsep. Konsep yang selama ini kita ikuti. Kan ketika harus ngasih nafkah batin, itu seringkali kan si cewek iku harus kata ngomong memuaskan gak pantas banget lambiku yo. Apa mengenakkan suaminya toh. Tapi kalau konteks pakai kata nafkah batin berarti yang harus enak si istri. Cowok harus memberikan keenakan iku. Wis kerja lho nek dikon ya Allah. Esuk kerja bengi kon kerja Allah. Makanya kalau dalam Islam itu untuk urusan perkamaran maka wanita diminta juga diwajibkan yo. Seharusnya lebih aktif itu. Ben untuk ganjaran dan lain-lain. Dan saya punya satu pertanyaan, menurut yang ada di sini, nikah dulu atau mapan dulu? Mungkin ada yang mau mendefinisikan mapan di sini, mapan yang kayak gimana? Ya. Monggo, angkat mic-nya. Kan gini, kenapa kok saya kasih latar belakang ya? Iya wes, latar belakang Saya kasih dulu. latar belakang dulu ya. Kan kadang ada orang yang mau, yuk kita bangun semuanya dari nol bareng-bareng. Berjuang bersama. Berjuang bersama. Biar nanti ketika sukses kita nikmati bersama. Tahu perjuangannya. Jadi nggak bakal meninggalkan istilahnya nggak bakal lupa akan perjuangan yang berat yang dilakukan bersama. Kan Iya. banyak yang ngomong gitu. Iya, karena itu nanti silakan jenengan paparkan. Setelah jenengan paparkan, nggak akan saya jawab dulu. Saya akan berlanjut ke pertanyaan tadi. Sing misalnya loro, iki ya apa? Tenang, aku sih eling, walaupun gak ada catatan. Karena pertanyaannya si Didik. Lah pertanyaannya besar kayak tolong. Biasanya saya bingung mau aku, Pak. Gimana Mbak, menurut jenengan? Nikah dulu atau mapan dulu? Wes, oke. Dari sisi cewek dulu. Dari cewek.
Ulang. Apa nih? Oke, Nikah berarti dulu, nikah dulu. baru mapan. Cewek yang Oke, bisa diajak karena berjuang. pernikahan itu buka rezeki ya toh. Siap. Oke. Nanti sama halnya apa? Jangan ditunda-tunda gitu ya. Heeh. Oke. Oke. Nanti akan saya jawab. Ini yang versi cewek. Aku penasaran versi cowok. Iya. Karena satu-satunya. Iya. Monggo Mas. Karena menikah itu kuncinya ada di cowok kan. Iya. Tugas dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai kewajiban masing-masing. Dan istri kewajibannya itu enggak banyak. Cuman apa Gus? Manut. Satu tok. Makanya saya pengen nanya definisi yang tadi menurut versi cowok. Nikah dulu apa mapan dulu? Kalau boleh sih mapan dulu. Karena Karena kan seorang laki-laki itu berkewajiban juga mencukupi kebutuhan dari ibunya dan dari istrinya. Kalau semisal kita belum mapan terus terburu-buru untuk menikah, takutnya tidak bisa mencukupi kedua kebutuhan itu. nah, iki saiki tak takoni Mas. Nggih. Menurut sampean yo, ketika sampe wis nikah, kan ibu iki butuh to. Terus sampe nikah. Iki dhisikno bojo apa ibu? Nah, sampean lanang dhewe nang kene. Nah, Audian. Kene lanang karo, Pak. Ayo. Wah, calon nang Bener. mbune pisan. Menurut sampean? Wah bodoh. Apa Wah, ta, bodoh. Mas? Ya, bingung ya? Oke, engkau tak jelasnya sama jika bingung. Oke. Ya, dari dua ini kita ada gambaran ya. Bagaimana pemahaman teman-teman tentang pernikahan. Nggih. Versi cewek, Dan versi cowok. Nah, tadi menariknya adalah kayaknya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri Silih genji. belum dipahami secara mendalam. Nggih. Jadi monggo dijelaskan dulu. Nggih. Di komentari lah. Yuk, di komentar kok netizen aku rek. Kau komen. Di feedback. Iya. Dijawab pun enak sih. Di komen nih. Potongku netizen banget. Soalnya aku mau cek komenannya soalnya ya. Oh iya, jadi kalau misalnya ada yang sakit nggih. Kembali ke Kalau pertanyaan sakit pertama. tidak memberikan nafkah. Iku kuncinya nang wedok, Mbak. Ketika seorang wanita, kita nggak bahas yang sakit dulu ya. Misalnya ada seseorang yang rodok kreatif. Mari rabi dolen gak ngerti dalan mulai. Gak boleh, dolen. Mana rumahku? Ya apa hukumnya itu? Dia berhutang kepada si wanita. Ketika wong wedok gak gelem untuk hal itu bisa mengajukan perceraian. Apalagi untungnya jenengan hidup di Indonesia. Setiap orang yang menikah di Indonesia pasti kon moco taklek. Tak likut tolak. Ya, taklek tolak itu. Taklek tolak. Jadi itu yang akan mengikat ketika dia tidak melakukan A sampai Z, maka si cewek bisa mengajukan perceraian. Dan itu langsung sok putus. Gitu. Tapi ketika jenengan ikhlas, kan ono tuh kadang-kadang wong lanang sing emang dhek iku kadang-kadang kreasine kuwi isih mulang tok. Mulang tok iku wis jaminan tanah nang swarga iku hektar-hektaran. Weh mau mulang tok tapi kon golek dhuwit subhanallah. Nang donyane jaminane minus. Wis apa dibojo wong. Ngono kan yo. Kadang si ceweke akhirnya berubah. Wis masa men dadi tulang rusuk aku tak dadi tulang punggung. Kan ada. Dan itu tetap works. Lah ya apa? Ya wis jelas yang wedok iku ya ganjarane ya ngawur. Ya jelas pakeh ngono iku lho. Pokoknya
Ikhlas. Ikhlas. Sampai kemarin di salah satu konten kita yang FYP, itu kita bahas tentang pindang iso nggak mlebu neraka bareng ku ya ono. Ya, penontonnya 1,9 M. Pindang tok nggak mlebu neraka. Lah kok saged? Tuh. Ketika sing lanang titip mangan. Iki nitip iki gorong iki gak dia gak jelasno duit apa iki duit jatah. Belum tentu iku uang nafkah lho ya. Ternyata sing digawe masak iku mang duduk duit jatah tapi duit nafkah. Sing lanang mangan. Sing wedok gak rido. Neraka, Bos. Senajan iku mek pewindang iku lho ya Allah. Nyuwil pindang sak ndulit. Heeh. Dadi neraka. Nah, iku bayangno ya apa perasaan malaikat Malik delok koyo ngono iku. Lah apa mlebu kene? Pindang. Kate mecat kan gak mentol loh malaikat Malik kan. Ya ampun nang kene gara-gara pindang. Jadi itu udah jelas nggih Pak nggih. Jadi kalau ketika seorang suami iku sakit gak memberi nafkah, itu kan tergantung si cewek iso nrimo atau enggak. Lek wong wedok apik, definisi apik dalam keseluruhan ya. Dia akan fokus gimana agar si cowok akan segera pulih, agar bisa sakinahnya terdapat lagi, iso sayang-sayangan maneh. Intine iku. Tapi lek dasare rada kecokot lamuk atau ke serengget tinggi, kan gak kuatel nih, lek kecokot lamuk. Itu ya wis mending ajukan pisah aja daripada saling menyakiti. Seperti itu. Terus kalau misalnya mapan, Nah, nikah dulu apa mapan dulu? kalau sudut pandang Mbak Sinten ya wow, Mbak Nina. pakai bubuk. Nina Bobo. Nggih Mbak Nina. Ide jenengan bagus. Cuman kurang pas. Kenapa saya ngomong kurang pas? Itu nanti akhirnya sunatullah yang ada itu dirusak ambek khayalnya kita. Khayal apa? Contoh, nggih kan contoh orang menikah niku akan buka rezeki. Buka rezeki niku mboten kata jenengan kobil tudek iya buka rezeki sing wong bowo sih ya. Iya. Tapi ya leren kan bondo. tapi kan yo ngarepe ana bondone sih. Dan enggak mendadak ketika kita mari nikah moro-moro malaikat Mikael betul rezeki ngono jenjang karir api aku akhirnya iso makan di Feni. Akhirnya gagal paham, gagal mewujudkan ekspektasinya, kecewa, pegatan. Itu. Dan kalau saran saya ketika jenengan nyari suami, minimal golek sing sugih iku yo kok koyo aneh angel ya kan. Minimal dia punya etos kerja, punya tanggung jawab. Lah cowok yang bekerja seperti apa yang layak untuk menikahi wanita-wanita ini? Ya cowok yang bekerja dan mampu menyisihkan uangnya. Dia duit tabungan. Kenapa kok harus punya tabungan? Karena ketika seorang pria sudah bisa menyisihkan hartanya, berarti kan dia wis mari makani awake dhewe. Iki ono sisa. Lah iki lek misale didaharaken ten ngene estrine, aku ketika ngomong karo dipakakno sawangane. Kalau sisa uang ini bisa dimakan juga oleh istrinya kan berarti cukup. Enggak sampai kekurangan. Jadi makanya ya mapan dulu. Realistis, akeh wong mboten ngoten Bos. Kadang-kadang kita kan enggak tahu. Rezeki niku. Dunia niku ajaib. Lah dikira sing gawe hukum lah nek kerja dhisik baru untuk duit iku setan apa? Ya pangeran niku sunatullah. Kita sinau terus pinter. Iku yo makane kadang-kadang wong-wong alim iku delokno ladune iku yo jawengkel lho. Nggih, jenengan laduni lho ala bos kene iki bawa Moro-moro lah. kaki sampe ngorok-ngorok lho yo. Kene ya Allah, sinau iku sampe bawa wong bingung lho delokno laduni. Laduni kan seorang-orang kene moro-moro pinter ngono ya sih. Lah kene semelekan ngapalno iki apa? Kok moro-moro laduni saja.
ya, ya harus kita harus realistis itu apa? Hukum-hukum yang normal iki lho. Lah sama gak kemingin ditonyo ya cok nonyo, itu sunatullah dan itu yang bikin hukum itu Allah juga. Jadi saranku ketika jenengan sudah mencintai seorang pria atau masnya mencintai wanita, iku ya kudu kenal. Kenali ya apa? Lek bahasane arek saiki ta'aruf. Padahal di bahasa agama dhewe nang kitab-kitab gak ono nek nador. Lah kesalahan yang kadang waktu nador iku kate takon sungkan. Padahal di proses nador itu wis cinta dhisik gak sida nikah. Ya apa iki? Aku melok paus. Oh, lanjut aja asik. Hah? Gak mentolo tapi. Oh ya wis. Tapi ketika wis cinta dulu nih, terus gagal nikah, lah akhirnya banyak hati yang terluka toh. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.